Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di hari yang ke-9 bulan Ramadan, marilah kita senantiasa mengasah nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu semua adalah jalan kehidupan yang selamat. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan naungan syafaat beliau mengiringi langkah hidup kita bersama orang-orang yang kita cintai. Hadirin sholimin sholimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Pada kesempatan ini tema kajian Mudzakirah bersama Nabi mengambil judul rezeki sudah ditakar, tak mungkin tertukar. Hadirin rahimakumullah. Salah satu perkara dunia yang banyak dikhawatirkan oleh manusia adalah masalah rezeki. Banyak orang yang rela banting tulang, pergi pagi, pulang malam hanya untuk mencari rezeki. Bahkan terkadang melalaikan urusan akhirat. Namun seringkali hasil yang didapatkan selalu tidak sesuai dengan usaha yang dikeluarkan, hingga menimbulkan pertanyaan, apakah betul rezeki tidak akan tertukar? Hadirin rahimakumullah. Seringkali kata-kata bijak rezeki tidak akan tertukar menjadi permasalahan yang sering ditanyakan oleh banyak kaum muslimin. Ada seorang yang dikaruniai rezeki melimpah dengan bergelimang harta karena memang usaha dan kerja kerasnya selama hidup. Namun ada juga orang yang dari lahir sudah diberi karunia harta yang berlimpah. Sebaliknya, ada orang yang bekerja keras terus-menerus sepanjang hidupnya, namun tidak kunjung mendapatkan hasil yang cukup, tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Ada juga seseorang yang bermalas-malasan, namun ketika bisa menjadi kaya mendadak, namun seketika bisa menjadi kaya mendadak. Perhatikan ayat Allah berikut ini. Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikan, kemudian menghidupkan. Quran Surat Ar-Rum 40. Rezeki bukan hanya sekedar harta dan kekayaan. Kesehatan lahir dan batin itu rezeki Allah. Anugerah kecerdasan dan anak saleh itu rezeki. Istiqomah, taat, menjalankan ibadah itu rezeki. Mendapatkan anugerah keluarga yang tentram, yang damai, keluarga bertabur cinta dan kasih sayang, itu pun juga rezeki. Rezeki meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rezeki yang paling utama. Rasulullah bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Tentunya selain hadis di atas, Al-Quran telah menjelaskan dengan gamblang
bahwa rezeki tidak akan pernah tertukar. Allah berfirman, tidak ada satupun binatang melata yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Quran surat Hud ayat 6. Konsep rezeki sudah diatur, tak mungkin tertukar. Adalah keyakinan bahwa Allah telah menetapkan cara rezeki setiap makhluk sejak ribuan tahun sebelum penciptaannya. Setiap individu mendapatkan porsi yang tepat dan tidak akan tertukar dengan orang lain. Hal ini mengajarkan manusia untuk tidak iri, untuk terus berikhtiar dengan maksimal, menerima dan qanaah dalam menjalani kehidupan ini. Hadirin rahimakumullah. Meski sudah diatur, manusia tetap diwajibkan berusaha dan bekerja keras mencari rezeki yang halal sebagai jalan untuk menjemput anugerah Allah. Rezeki diibaratkan seperti takaran, tidak akan kurang dan tidak akan lebih. Coba perhatikan baik-baik kisah Nabiullah Sulaiman ketika membawa semut ke istana dengan 2 potong roti untuk setahun. Setelah setahun, semut hanya memakan 1 potong roti. Semut menjelaskan bahwa Allah memberi jaminan rezeki berbeda dengan manusia yang membatasinya sendiri. Imam Az-Zahidi, seorang alim yang berdiam diri di gua, lalu rezeki datang berupa makanan dari pendaki yang berteduh karena hujan, membuktikan bahwa rezeki datang meskipun di tempat terpencil. Tiba-tiba sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau rezeki sudah disiapkan, sebaiknya berserah diri saja kepada takdir Allah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Barang siapa ditentukan sebagai orang bahagia, maka dia akan mengarah kepada perbuatan orang-orang yang bahagia. Dan barang siapa ditentukan sebagai orang yang sengsara, maka dia akan mendekat kepada perbuatan orang-orang yang sengsara." Lalu beliau melanjutkan, "Beramallah, karena setiap orang akan dipermudah. Adapun orang yang ditentukan sebagai orang bahagia, mereka akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang bahagia. Adapun orang yang ditentukan sebagai orang sengsara, maka mereka juga akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang yang sengsara." Hadis riwayat Muslim. Hadirin hadallahu wa iyyakum ajma'in. Yuk, jemput takdirmu dengan usaha kerasmu. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua, agar kita bisa menjalani kehidupan dengan baik, husnul khatimah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.